dengan sendiri dia tidak mau menggunakan fasilitas negara. Iki sing angel zaman saiki niku. Menjadi umumnya kan pegawai duwe mobil dinas. Mobil dinas itu kalau Sayyidina Umar kan mungkin dipakai pada saat dinas tok. Kalau tidak dinas ya diparkir ke. Kalau kita kan enggak, kadang-kadang itu ya mobil dinas ya dipakai untuk kita sendiri. Pas dia nyumbang ya kadang menggunakan mobil dinas. Bahkan kalau perlu kita untuk kepentingan sendiri saat beli BBM kita minta nota, itu menjadi masyarakat menjadi kebiasaan masyarakat sekarang seperti itu. Lho niku apa wae niku jelas haram. Wa nafi anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana faradul lil muhajirina al awwalin arba'ata alafin wa faradul libnihi salasata alafin wa khamsimi'atin. Ini cerita yang kedua tentang betapa waroknya Sayyidina Umar, wirainya Sayyidina Umar. Beliau ketika menjabat sebagai seorang khalifah, itu kan ada harta negara yang dinamakan fek. Harta negara itu fek. Harta negara itu dibagikan kepada beberapa orang yang memang menjadi mustahiknya atau pemiliknya, haknya yang berhak. Lah termasuk daripada mustahik harta negara tersebut ada orang-orang muhajirin, orang-orang yang pertama masuk Islam dulu, yang ikut dari Rasulullah hijrah ke Madinah. Itu ketika mungkin ada jatah setiap tahun atau setiap bulan itu Abu Bakar membagikan kepada orang-orang muhajirin itu 4.000 dinar atau dirham itu. Tapi ketika beliau membagikan jatahnya anaknya sendiri, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar itu dikurangi. Yang dikasihkan sama Ibnu Umar 3.500. Akhirnya ada yang protes, dikurangi, kenapa dikurangi 500? Akhirnya ada sebagian sahabat yang bilang, meskipun itu yang bilang bukan, yang komplain itu bukan Ibnu Umar sendiri, bukan anaknya sendiri, tapi orang lain yang komplain. Faqiyalahu huwa minal muhajirin falimana qasahu. Ada sebagian orang yang rame membicarakan tentang kebijakan Sayyidina Umar yang ternyata tidak memberikan subsidi yang sama kepada anaknya, tidak disamakan dengan orang muhajirin yang lain. Akhirnya didiskusikan oleh orang-orang itu. Bukankah Ibnu Umar, putra Umar, itu juga termasuk kelompok muhajirin? Kenapa dalam subsidinya kok dibedakan, dia lebih dikurangi 500, yang lainnya mendapatkan 4.000 tapi dia mendapatkan 3.500? Itu anaknya sendiri. Itu kan sebuah sejarah yang betul-betul bertolak belakang dengan era kekinian. Nah, saya kira yang tunggali hubungan darahnya kan dikasih yang gak banyak, orang lain itu baru belakangan lah. Kalian enggak, justru keluarganya sendiri itu malah dikurangi sama Sayyidina Umar. Sehingga ada komentar-komentar yang miring terhadap kebijakan Sayyidina Umar. Loh, bagaimana mungkin anaknya sendiri masa dikasih 3.500, yang lainnya 4.000? Padahal Ibnu Umar juga termasuk orang yang ikut hijrah bersama Sayyidina Umar. Bahkan beliau berhijrah pada saat beliau masih umur belia sekali, umur 11 tahun. 11 tahun sudah ikut berhijrah. Beliau umur 14 tahun masih daftar dari pasukan perang Badar, tapi ditolak oleh Rasulullah. Jadi 14 tahun masih pengen melu perang Badar biar, tapi cuma ditolak oleh Rasulullah karena umurnya belum balik sehingga ditolak. Oh jangan, kamu belum, besok kalau. Sehingga dia selalu menantikan kapan dia balik akan ikut menjadi pasukan berani matinya Rasulullah. Wah, itu begitu beliau balik langsung daftar lagi pada tahun depannya dia daftar lagi. Saya sekarang sudah balik ke Rasulullah. Oh kalau begitu boleh ikut. Ini Ibnu Umar. Faqala innama hajara bi abuhu yaqulu laisa huwa kaman hajara bi nafsihi riwayat Bukhari. Alasan Sayyidina Umar yang dipakai kenapa mengurangi bagian putranya sendiri, lebih kurang daripada apa yang diberikan kepada kelompok muhajir yang lain, kata dia, karena dia hijrahnya kan ikut bapaknya. Beda dengan yang lainnya, dia hijrah sendiri-sendiri. Tentunya berbeda orang yang hijrah karena ikut keluarganya dengan hijrah yang dilakukan dengan sendiri-sendiri. Maka dia saya bedakan. Padahal sebenarnya itu kan tidak ada kaitannya sama sekali kan. Loh, meskipun hijrahnya ikut sama bapaknya, tapi perjuangannya sama kan, sebenarnya kan tidak apa-apa. Dia disamakan dengan yang lainnya. Tapi saking hati-hatinya Sayyidina Umar, itu akhirnya jatah putranya dikurangi. Loh, itu hijrahnya ikut, dia nimbrung saya hijrahnya itu. Lah yang lainnya kan hijrahnya sendiri-sendiri. Padahal ya tidak ada jaminan kalau yang lainnya itu hijrahnya tidak berkeluarga. Kadang-kadang kan juga sahabat yang lain hijrahnya berkeluarga.
Kalau yang hijrah berkeluarga itu ke orang lain itu dikasih penuh sama Sayyidina Umar. Tapi kalau putranya sendiri dikurangi sama Sayyidina Umar. Itu sebagai langkah wirainya Sayyidina Umar. Cerita ini sangat masuk sekali cerita-cerita bagaimana dalam film-film Sayyidina Umar itu menceritakan Sayyidina Umar saking hati-hatinya dia tidak mau menggunakan harta negara berlebihan, bahkan ada yang mengusulkan agar dia membuat jubah untuk menemui delegasi-delegasi negara lain. Jubah khusus tidak mau dia. Kan yang sangat masyhur sekali Sayyidina Umar itu kalau menemui utusan-utusan negara lain kadang-kadang pakai jubah yang bertambal-tambal dan tidak berdomisili di istana, itu tidak. Dia kadang-kadang menemuinya di bawah pohon kurma. Itu Sayyidina Umar semacam itu. Umar bin Abdul Aziz ini salah satu keturunan Sayyidina Umar juga demikian. Beliau ketika dia mencatat catatan yang berkaitan dengan negara menggunakan lampu yang dikasih bahan bakar dari negara. Tapi ketika selesai maka dia matikan. Ketika dia menulis untuk kepentingan sendiri, dia tidak mau menggunakan fasilitas negara. Iki sing angel zaman saat ini Bu. Jadi umumnya kan pegawai duwe mobil dinas. Mobil dinas itu kalau Sayyidina Umar kan mungkin dipakai pada saat dinas. Kalau tidak dinas ya diparkir ke. Kalau kita kan enggak, kadang-kadang itu ya mobil dinas ya dipakai untuk kita sendiri. Pas dia nyumbang ya kadang menggunakan mobil dinas. Bahkan kalau perlu kita untuk kepentingan sendiri saat beli BBM kita minta nota. Itu menjadi masyarakat menjadi kebiasaan masyarakat sekarang seperti itu. Lho niku apa PN itu sudah haram, yaitu sudah fasilitas negara untuk kepentingan negara kok digunakan untuk kepentingan yang bersifat pribadi. Kalau Timur tidak mau, Sayyidina Umar tidak mau. Umar bin Abdul Aziz, salah satu raja di dinasti Umayyah juga menolak untuk menggunakan itu. Itu saking waroknya beliau, saking wiraine niku hati-hati betul. Umar bin Abdul Aziz itu pernah menikahi seorang wanita. Ya cerita, seorang wanita dinikahi, tapi ketika dia dinikahi, dia sering menangis. Ada guratan-guratan susah di wajah si wanita tadi. Itu akhirnya dimasukkan di dalam kamar, ditanya sama Umar bin Abdul Aziz, apa kamu sudah mencintai seseorang? Kok kamu mau saya dinikahkan dengan saya? Kau bilang jujur, tidak apa-apa, tidak akan saya hukum, kata Umar bin Abdul Aziz. Hanya dia ngaku, ya saya sudah mencintai seseorang laki-laki. Akhirnya begitu dia mendengar itu langsung difurqah, ditalak, diceraikan sama Umar bin Abdul Aziz itu, diceraikan dan dikasih uang biaya untuk menikah dengan calon suaminya yang dia cintai tadi. Saya ngati-hati ngoten, iki sebab menikah gak seneng kepeksa. Samar nek iku nikah sebab kepeksa. Akhirnya dia ceraikan itu saking hati-hati nih. Itu juga termasuk bagian daripada langkah warok yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz.